Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Maria Cynthia Sasami, peserta Latsar Angkatan 3 CPNS Pemda DIY dari Unit Kerja Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja BPRSR Dinas Sosial DIY. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat hasil dari pelaksanaan aktualisasi saya dengan judul Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS sebagai Pengelola Rehabilitasi Sosial dalam Pemanfaatan Videotron untuk sarana sosialisasi dan informasi proses pelayanan di BPRSR Dinas Sosial DIY. Secara garis besar, BPRSR merupakan UPT Dinas Sosial DIY dalam pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum. Dari beberapa isu yang sudah dilakukan penilaian, ditemukanlah satu isu yang kemudian dianalisis menggunakan Fishbone dan menjadi tema besar dalam pelaksanaan aktualisasi ini terkait pemanfaatan media sosial yang belum maksimal sebagai sarana sosialisasi dan informasi. Kegiatan yang pertama adalah penyusunan SK penunjukan tim pengelola media sosial yang diselenggarakan dari tanggal 23 sampai dengan 31 Juli 2021. Kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan rencana kegiatan kepada atasan, kemudian menyusun draft SK, dan mensosialisasikan SK yang sudah disahkan kepada masing-masing petugas yang ditunjuk. Kegiatan yang selanjutnya adalah kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Sosial DIY yang diselenggarakan dari tanggal 28 Juli sampai dengan 10 Agustus 2021. Kegiatan ini dimulai dengan menyampaikan rencana kegiatan kepada Dinas Sosial DIY dan membuat nota dinas kepada OPD Induk yang nantinya dijadikan dasar untuk mengirimkan surat permohonan kepada Diskominfo DIY. Kegiatan yang ketiga adalah pembuatan materi Videotron yang diselenggarakan dari tanggal 2 sampai dengan 9 Agustus 2021. Kegiatan ini dimulai dengan membaca prosedur dan standar pelayanan 2021. Setelah itu membuat konsep video dan kemudian menunjukkan draft video kepada atasan untuk mendapatkan review. Dari catatan review kemudian dilakukan perbaikan hingga materi yang dibuat bisa disepakati, disahkan, dan bisa diproses lebih lanjut. Kegiatan keempat adalah approval materi penayangan Videotron di Dinas Sosial DIY yang diselenggarakan dari tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2021. Kegiatan ini dilakukan dengan mengirimkan materi melalui email kepada Dinas Sosial DIY dan selanjutnya melakukan komunikasi melalui WhatsApp dengan staf subbagian program Dinas Sosial DIY untuk memastikan persetujuan dari materi yang dikirimkan. Jadi, seperti apakah bentuk video yang sudah disetujui oleh pihak Dinas Sosial DIY dan akan dijadikan sebagai materi penayangan Videotron? Yuk, mari kita lihat video ini. Kegiatan yang kelima adalah penayangan materi Videotron yang diselenggarakan dari tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2021. Kegiatan ini dilakukan dengan menghubungi salah satu staf dari pihak Diskominfo DIY, kemudian memastikan dan meminta bukti pengiriman materi
OPD-IY karena proses pengiriman dikirimkan secara langsung oleh OPD induk. Kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi lagi dengan pihak Diskominfo DIY untuk memastikan bahwa materi sudah dikirimkan. Dari hasil komunikasi ini didapatkan informasi bahwa materi bisa ditayangkan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, yaitu dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 18 Oktober 2021 dengan 2 titik lokasi, yaitu di depan kantor Diskominfo DIY dan di depan Geraha Tama Pustaka Janti. Kegiatan yang keenam adalah penyimpanan materi videotron dan evaluasi kegiatan yang diselenggarakan dari tanggal 16 sampai dengan 20 Agustus 2021. Kegiatan ini dilakukan dengan mengunggah materi ke dalam Google Drive, kemudian membuat shortcut atau penyingkatan tautan, melakukan sosialisasi materi atau posting materi pada akun media sosial yaitu Instagram BPRSR Dinas Sosial DIY, Instagram Dinas Sosial DIY, dan broadcast melalui grup WhatsApp. Selanjutnya, penulis juga melakukan evaluasi kegiatan melalui survei secara online. Apabila teman-teman berkenan untuk memberikan evaluasi pada materi penayangan videotron yang telah dibuat, teman-teman bisa terlibat dalam memberikan evaluasi dengan mengisi form pada link yang ada di sini. Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, keseluruhan kegiatan dapat terlaksana dan terselesaikan 100%. Dari sebelum aktualisasi, informasi proses pelayanan hanya terbatas pada papan informasi publik saja. Kemudian setelah aktualisasi, informasi publik proses pelayanan khususnya penerimaan klien bisa diakses oleh masyarakat luas pengguna layanan secara online. Dalam pelaksanaan proses aktualisasi, tentu saja ada hambatan yang dihadapi oleh penulis. Jadi beberapa hambatan yang menonjol adalah yang pertama, penulis sempat mengalami kesulitan dalam menentukan poin-poin yang akan dijadikan materi dalam pembuatan video animasi. Hambatan yang kedua adalah di awal pelaksanaan aktualisasi, penulis, kepala seksi, dan kepala subbagian tata usaha sedang menjalani isolasi mandiri, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena proses approval harus menunggu penulis, kepala seksi, dan juga kepala subbagian tata usaha menyelesaikan masa isolasi mandirinya. Dalam pelaksanaan proses aktualisasi, tentu saja ada pemaknaan nilai-nilai aneka dan juga wawasan kebangsaan yang diterapkan oleh penulis. Nilai-nilai yang menonjol yang diterapkan dalam aktualisasi ini adalah yang pertama, pola pikir kreatif, yang kedua, sikap sopan, santun, ramah, dan tidak memaksakan kehendak ketika menjalin komunikasi, yang ketiga, melatih dan mengembangkan jiwa kepemimpinan dengan berani dan percaya diri dalam menjalin koordinasi dan kerjasama lintas OPD, serta terbuka terhadap kritik dan masukan, baik dari kepala seksi, kepala balai, maupun dari responden yaitu masyarakat luas yang mengisi survei. Berikut rekomendasi yang dapat disampaikan oleh penulis kepada kepala BPRSR, kepala seksi PRS, staf pelaksana, dan juga seluruh karyawan BPRSR. Berikut ini adalah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan: membuat dan menyusun materi bahan sosialisasi dan informasi secara lebih utuh dan menarik, mengajak dan menjalin kerjasama dengan rekan-rekan kerja untuk lebih konsisten dalam memanfaatkan media sosial, dan melakukan penyesuaian konten. Demikian video pelaksanaan aktualisasi dari saya. Terima kasih.